telisik dan napak tilas perjanjian antara Soekarno dengan United Bank Switzerland, UBS. Banyak teka-teki seputar hubungan Soekarno dengan harta amanah Nusantara di Union Bank of Switzerland Swiss, UBS. Ada yang mengatakan Soekarno hanya sebagai holder saja, bukan owner, pemilik emas, platinum, obligasi, dan kolateral di UBS. Dalam sebuah perjanjian 9 halaman berjudul Bank Agreement and Custodial Safekeeping, dinyatakan Soekarno adalah pihak holder, pemegang, guaranti, penjamin, dan pemilik, owner. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 9 Agustus 1966. Perjanjian itu menyebut nama Soekarno, Suwarno, dan Khairul Fathullah dari pihak Indonesia. Tetapi yang ikut neken dari Indonesia hanya Soekarno dan Khairul Fathullah, sedangkan UBS ditekan oleh Vice President UBS dan International of Finance Corporation berdasarkan putusan International Court Switzerland, Pengadilan Tinggi Swiss. Perjanjian bank ini sekaligus memberikan mandat kepada Khairul Fathullah untuk mengurus dan mengaturnya. Perjanjian ini memuat 10 pasal yang mengatur mekanisme yang berhubungan dengan emas, platinum, obligasi, dan kolateral di UBS yang dipercayakan oleh Soekarno kepada UBS berdasarkan hukum yang berlaku di pemerintahan dan hukum Bank Swiss. Ini merupakan usaha lanjutan Soekarno menyempurnakan aset Nusantara yang dititipkan kepadanya berdasarkan surat kuasa, Power of Attorney, PUA, yang diberikan 128 Raja Nusantara diwakili Paku Buwono 10 tahun 1928 ketika Soekarno masih berumur 27 tahun. Peristiwa itu dibenarkan oleh saksi sejarah S. Zakaria Samaun Kartanagara yang dijumpai kami di Linggarjati, Jawa Barat, kini masih hidup beberapa tahun lalu. Peristiwa ini juga tercatat dalam literatur para konsultan Yahudi dunia. Bahkan literatur itu menyebutkan bahwa Soekarno bukan rakyat jelata biasa, tetapi ia adalah anak biologis Paku Buwono itu sendiri. Hal ini menjawab pertanyaan mengapa Soekarno bisa berkuliah di ITB pada waktu itu, padahal yang bisa berkuliah di Technische Hogeschool Bandung, nama ITB pada zaman Belanda hanya anak Belanda dan kaum bangsawan saja, karena ternyata Soekarno juga seorang anak bangsawan. Jadi wajar kalau kemudian Soekarno mendapat gelar POA dari Paku Buwono X. Peristiwa itu masuk akal bahwa orang tua manapun pasti percaya kepada anaknya yang baik, pintar lagi amanah. Hanya saja, dalam perjanjian Suwarno tidak ikut neken, walaupun namanya disebut. Mengapa demikian? Menurut wawancara dengan Soekarno bahwa nama Suwarno adalah nama lain dari Soekarno itu sendiri. Dunia internasional, termasuk banyak anak bangsa Indonesia terkecoh soal ini, sehingga peran Suwarno seakan berbeda dengan Soekarno, padahal orang yang sama. Namun, Khairul Fathullah sudah meninggal beberapa tahun lalu. Sesuai hukum dan mekanisme harta amanah Nusantara, setiap pelakon atau pemeran meninggal dunia tidak dapat diwariskan kepada turunannya atau tidak bisa dihibahkan kepada pihak lain. Aset yang dipercayakan kepadanya akan kembali ke awal. Dalam hal ini, kewenangan itu kembali ke Soekarno. Kini anak dewa menjadi pemegang tunggal aset Nusantara, yang sampai detik ini belum pernah diberikan kepada siapapun. Berdasarkan data yang kami pelajari secara teliti dan wawancara dari berbagai sumber di dalam maupun di luar negeri, terungkap bahwa Soekarno memegang kendali penuh semua harta amanah Nusantara, baik yang berasal dari Mataram, Pajajaran, Majapahit maupun titipan Nyimas Enje.
Kini pengendaliannya dalam satu portal yang servernya berada dalam dunia dimensi lain. Kini dunia betul-betul dalam genggaman anak dewa. Tak ada satu pun manusia mampu menjalankannya. Semula Soekarno memang ingin agar harta amanah Nusantara ditangani oleh tim besar. Bahkan Soekarno pernah membentuk pasukan Gajah Kencana yang terdiri dari ratusan orang kepercayaannya. Tetapi setelah ia kumpulkan mereka itu di Hotel Samudra Beach di Pelabuhan Ratu, Soekarno berubah pikiran bahwa ia mendapat firasat buruk mereka itu akan menjadi pengkhianat. Tak lama kemudian semua dokumen yang telah dipegang dan atas nama anggota pasukan Gajah Kencana dibatalkannya. Itulah yang menyebabkan dokumen yang nama-namanya terdaftar di pasukan Gajah Kencana tidak dapat diproses dalam dunia perbankan. Apalagi setelah pengkhianatan Subandrio, semua kepercayaan Soekarno kepada teman-temannya luluh. Kini dia pegang sendiri sebagai anak dewa. Ia berposisi ada tetapi tiada. Tak ada seorang pun yang mengetahuinya. Tetapi semua harta amanah Nusantara saat ini sudah bisa digunakan. Bagi negara-negara dan kelompok usaha yang asetnya terkunci, harus melakukan perjanjian baru setelah investasi global Nusantara berusia lebih dari seabad lamanya. Jika tidak dilakukan perjanjian baru, dikhawatirkan sebuah negara atau perusahaan besar itu akan bangkrut.